Kasus pertama ini gara-gara dengar kata teman, akhirnya ya pelaku nekat menghabisi korban. Mungkin ini bisa jadi pembelajarannya, kalau ada informasi dari teman, jangan langsung percaya. Alangkah baiknya ditanyakan baik-baik dulu dan minta penjelasannya. Kalau nggak gitu ya mungkin akan berakhir seperti ini. Seperti apa sih kisahnya? Jadi pelaku bernama Muhammad Firdaus atau lebih dikenal dengan sapaan Daus. Daus berasal dari keluarga yang cukup sederhana. Dia tumbuh dan besar di Nunukan, Kalimantan Utara. Namun saat usia remaja, dia memilih merantau ke negeri seberang, yaitu Malaysia. Alasannya jelas, karena sulitnya mendapat pekerjaan untuk membantu keluarga, sehingga memutuskan untuk pergi jauh dan mencari uang di negeri jiran. Masalah pertama muncul di tahun 2016. Tahun tersebut menjadi titik awal perjalanan kelam Daus. Ketika masih berusia 12 tahun, Daus yang udah terdaftar sebagai pekerja imigran Indonesia di Malaysia itu jatuh cinta dengan seorang wanita asal Malaysia. Daus sempat pacaran dengan wanita tersebut, ibarat kata kayak seperti dunia milik berdua lah. Kemana-mana selalu berdua, namun ya malapetaka itu terjadi. Setelah beberapa bulan kemudian, pacar Daus mengadu kepada Daus karena mendapatkan tindakan ehem-ehem kepadanya. Pacarnya mengaku udah diperkaos oleh salah satu seorang pria yang juga merupakan asli asal Malaysia. Mendengar hal itu, hati mulai panas. Pikiran jahatnya mulai menghantui dalam benaknya. Di kepalanya hanya teringat dua kata balas dendam. Gak segan-segan, Daus mendatangi pria yang telah memperkaos pacarnya. Saat itu pria itu bersama dengan teman lainnya yang sedang mengobrol. Saat mereka asyik mengobrol, Daus langsung menegur pria itu lalu bertengkar. Di dalam pertarungannya, Daus bukannya menghabisi pria yang udah memperkaos pacarnya, malah menghabisi teman pria itu. Daus pun semakin bingung dan gak bisa berbuat banyak. Karena udah di dalam pengaruh amarahnya, sehingga dia tega menghabisi orang yang bukan menjadi pelaku pemerkosaan. Singkatnya kasus ini ramai di negeri Malaysia. Sistem hukum Malaysia nggak main-main menghadapi kejahatan ini. Meski masih di bawah umur, Daus dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Masa ini seharusnya menjadi periode rehabilitasi dan pembinaan karakter. Daus hanya menerima keadaan dan menjalani hidup selama bertahun-tahun di jeruji besi Malaysia. Pada tahun 2022, Daus akhirnya bebas setelah menjalani hukuman. Dia kembali menjalani hidup seperti biasa. Bahkan dia memilih hidup berkeluarga bersama dengan pacarnya. Dia menikah dan menjalani hidup baru. Namun karena masa izin di Malaysia habis, pihak Malaysia mendeportasi Daus ke Indonesia. Dia pulang ke Nunukan, dan Daus terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh dengan istrinya yang masih berada di Malaysia. Sebagai mantan napi asing berusia 18 tahun, Daus harus memulai hidup dari nol di tanah air yang mungkin udah lama nggak diinjaknya. Di Nunukan, Daus berusaha menjalani kehidupan normal sebagai petani rumput laut. Setiap hari dia bekerja keras di kawasan pesisir Jalan Lingkar, Nunukan Selatan. Pekerjaan fisik yang menguras tenaga ini harusnya menjadi terapi untuk mengelola emosi Daus yang dikenal temperamental. Selama hidup di Nunukan, dia bahkan tinggal sederhana di gubuk rumput laut, di mana itu merupakan tempat kerjanya. Awalnya Daus benar-benar ingin menata hidupnya menjadi lebih baik. Namun ternyata 7 tahun penjara dan upaya membangun karakter baru tidak cukup mengubah karakter dasar Daus. Kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan masih mengakar kuat dalam kepribadiannya. Pada bulan Agustus 2023, Daud bertemu dengan seorang wanita jadi-jadian bernama Ririn. Afdal atau biasa lebih dikenal dengan nama sapaan Ririn. Dia berusia 33 tahun dan merupakan warga Kelurahan Selumit, Pantai, Kota Tarakan. Sejak kecil hingga dewasa dia tinggal bersama dengan keluarga kecilnya di daerah itu. Namun pada tahun 2023, dia memutuskan untuk meninggalkan Tarakan dan menata hidup baru di Nunukan. Selama di sana, Ririn menyewa satu kamar di kos-kosan Jalan Manunggal Bakti. Kesibukannya, Ririn mengisi hari-harinya dengan merias wajah pelanggan, memberi pijat relaksasi, dan menjajakan kosmetik bekas pakai. Dia melakukan ini semua agar bisa mencari uang dan hidup lebih mandiri. Di luar pekerjaan, Ririn selalu hadir dalam pertemuan komunitas wanita jadi-jadian setiap sore. Dia kerap menemani teman-teman sesama wanita jadi-jadian dan membantu menjual aksesori kecil hasil kerajinan tangan. Selama di Nunukan, senyum ramahnya membuat banyak orang memanggil Ririn tanpa canggung, meski nama aslinya itu Afdal. Di balik keceriaannya, Ririn menyimpan cerita yang cukup kelam, di mana dia pernah 2 kali menikah dan berakhir hidup berpisah dengan pasangannya. Karena itu dia memilih untuk hidup mandiri dan gak bergantung pada orang lain. Kamar kos yang ia tempati
ternyata bukan sekedar menjadi tempat istirahat, akan tetapi menjadi tempat berkumpulnya para wanita jadi-jadian lain agar bisa tetap menjaga persahabatan sekaligus menambah penghasilan. Begitulah cerita singkat mengenai latar belakang korban. Nah, kita kembali lagi ke alur ceritanya. Daus bertemu dengan Ririn di salon Bandang, di mana salon itu milik teman Ririn yang juga sesama wanita jadi-jadian. Saat itu Ririn sedang asik mengobrol dengan para sesama wanita jadi-jadian di tempat kos sekaligus dijadikan salon. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana kasual dan penuh kehangatan. Salon Bandang menjadi ruang aman bagi komunitas wanita jadi-jadian di Nunukan untuk bersosialisasi, dan Ririn dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Kepribadiannya yang terbuka membuat dia dengan mudah menerima kenalan baru, termasuk Daus yang tampak seperti pemuda biasa. Selama kurang lebih dalam 2 bulan, Daus dan Ririn menjalin pertemanan yang cukup akrab. Ririn yang tinggal di kamar kos sederhana di daerah Nunukan Timur kerap kali menerima kunjungan Daus. Namun yang namanya pertemanan pasti timbul bumbu-bumbu masalah, entah kita yang buat salah atau teman kita sendiri. Nah, kali ini si Ririn yang mulai duluan. Dia membuat rumor di kalangan teman-temannya dengan mengatakan kalau Daus menjual air kehidupan. Jadi air kehidupan yang kecebong itu, tau gak? Yang jalan-jalan. Aduh, gila-gila. Padahal niatnya buat seru-seruan aja, biar satu kampung makin heboh dan tahu kalau si Daus itu punya usaha sampingan yang agak aneh. Ririn bilang kalau Daus jual air sperma kepada wanita jadi-jadian di Malaysia dan di kawasan Sebatik. Karena kabar itu semakin heboh di kawasan Nunukan, jadinya ya si Daus tahu informasi itu. Daus dapat informasi tersebut dari teman-teman kampung Nunukan. Namun anehnya Daus ini bukannya bertanya dulu ke Ririn soal kebenaran informasi itu. Siapa tahu saat itu Ririn cuma bercanda, atau mungkin aja teman-temannya yang berbohong supaya Daus ini dan Ririn ribut. Tapi Daus udah kemakan sama omongan teman-temannya duluan. Dia pun merasa sakit hati dan amarahnya membara. Tuduhan itu melukai harga diri Daus dan memicu niat balas dendam. Kenapa Daus bertindak senekat itu? Karena dalam kultur patriarkal di Nunukan, tuduhan seperti itu semacam kayak gitu bisa meruntuhkan reputasi identitas maskulin seseorang. Karena merasa dilecehkannya, jadinya dia melakukan perbuatan nekat. Pada tanggal 25 Oktober 2023, Daus sudah mulai merancang aksi penghabisan nyawa. Esoknya pada malam 26 Oktober, Daus tiba di kamar kos Ririn di Jalan Manunggal di daerah Nunukan Timur. Kira-kira ya sekitar pukul 1 WITA. Sebelumnya dia mengirim pesan dengan berbohong kepada Ririn kalau alasannya ingin menginap di kosannya. Karena Ririn gak ada pikiran negatif dengannya, ya akhirnya ya dia setuju-setuju aja. Ketika sampai di kosan Ririn, Daus tidur berdampingan dengan Ririn di kasur yang sama. Sekitar pukul 3 WITA, Daus bangun dan mulai mempelajari situasi di lingkungan sekitar. Setelah dirasa sepi, dia mengambil dapur di dapur dan menyelipkannya di pinggang. Dia kembali tidur dan menunggu momen yang tepat. Sekitar pukul 4:55 WITA, tiba-tiba Ririn meminta Daus mematikan AC. Daus yang berpura-pura tidur langsung menuruti permintaan Ririn untuk mengecilkan AC-nya. Setelah itu dia kembali pura-pura tidur. Pukul 5:10 WITA, Daus merasa situasi udah pas untuk melancarkan aksinya. Ketika Ririn sedang tertidur lelap, dia langsung menghujamkan itu ke leher Ririn dan menjeratnya hingga tewas. Setelah memastikan Ririn gak bernyawa, Daus mengambil barang-barang berharganya seperti 3 ponsel, jam tangan, gelang, 2 kartu ATM, dan kunci kamar kos Ririn sebelum melarikan diri. Setelah itu Daus langsung keluar dari kosan Ririn dan kabur dari kawasan itu secepat mungkin. Pada tanggal 26 Oktober 2023, pukul 4 sore WITA, salah satu teman Ririn bernama Agus atau nama panggungnya Tina itu seperti biasa datang ke kosan Ririn. Namun ketika sampai di depan kosan, Tina kayak ngerasa aneh karena di kosan terlihat sangat sepi dan gak ada orang. Ketika dia membuka pintunya, dia terkejut karena melihat tubuh Ririn udah kaku dan mengeluarkan bau menyengat. Dia tergeletak miring ke kanan dekat kasur, mengenakan baju merah tanpa celana, dengan kepala tertutup selimut berlumuran cairan merah. Tina akhirnya melaporkan penemuan ini ke Polsek Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Nunukan. Setelah mendapatkan laporan, pada tanggal 27 Oktober 2023, sekitar jam 1 pagi, polisi langsung datang ke TKP Jalan Manunggal Bakti. Petugas Polsek KSKP Nunukan, diikuti unit Jatan Ras dan tim Inavis Polres Nunukan, bergegas menembus lorong kos sederhana itu, menentang lampu sorot dan pita garis polisi. Ketika memasuki kamar kos, bau anyir cairan merah bercampur busuk segera menyergap. Di atas kasur sempit, Ririn terbujur kaku, kepalanya terbungkus selimut lusuh, lehernya terkoyak ditikam sajam.
Kilat lampu kamera Inavis berulang memotret luka rusuk, bercak merah, serta gagang yang tergeletak di lantai. Sementara petugas lain menandai setiap jejak sandal dan mengumpulkan sisa rambut korban untuk uji forensik. Tina duduk gemetar di teras sambil memberikan keterangan kepada pihak kepolisian tentang orang terakhir yang berurusan dengan Ririn. Menurut informasi Tina, Ririn sempat bercerita kepadanya soal kedekatannya dengan teman baru bernama Daus. Karena mendapatkan informasi itu, polisi segera mencari tahu siapa sosok Daus tersebut. Sementara itu jasad Ririn dibawa ke RSUD Nunukan untuk autopsi. Di sisi lain, Daus yang kebingungan untuk mencari tempat berlindung. Setelah terus menjauh dari lokasi TKP, dia memutuskan untuk bersembunyi di gubuk rumput laut tempatnya bekerja di Nunukan Selatan. Gak perlu waktu berhari-hari, polisi akhirnya mendapatkan petunjuk dari rekan kepolisian lain kalau Daus diketahui masih berada di kawasan Nunukan. Berdasarkan petunjuk itu, polisi menemukan informasi lokasi tempat kerja Daus dan langsung menangkapnya. Saat itu Daus pasrah tanpa perlawanan. Dia segera dibawa ke Polsek ke ASKP Nunukan untuk diinterogasi. Sesampainya di sana, dia pun mengakui segala perbuatannya. Dia mengaku kesal dengan korban karena telah menyebar fitnah kepada teman-temannya soal penjualan air sperma kepada wanita jadi-jadian di Malaysia. Dia mendapatkan informasi itu dari teman-temannya. Karena perbuatannya ini, Daus kini ditahan di penjara sambil menunggu persidangan. Pada bulan April 2024, Daus menjalani persidangan awal di Pengadilan Negeri Nunukan. Di persidangan, jaksa menuntut Daus 18 tahun penjara dengan pertimbangan penghabisan nyawa berencana dan riwayat tindakan kekerasan sebelumnya. Setelah menjalani proses pengadilan yang panjang, pada tanggal 30 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memvonis Daus 15 tahun penjara atas penghabisan nyawa berencana pasal 340 KUHP. Hakim Andreas Samuel Sihite menyebut faktor memberatkan adalah kemetongan korban. Setelah mendengarkan putusan, Daus hanya bisa berdiam diri dan menerima semua putusan tersebut. Untuk kasus kedua ini ya Lur, kasus seperti biasalah, karena masalah kurang bayar, pelaku tega menghabisi korbannya. Seperti apa sih kisahnya? Korbannya bernama Dainuro. Saat kejadian, dia berusia 41 tahun. Dainuro adalah salah satu warga asal Dusun Sugiwara di daerah Kecamatan Wailima, daerah Lampung. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan dan membuka usaha salon di tempat itu. Selama membuka salon, dia ditemani oleh salah satu seorang teman bernama Nuk. Karena sesama wanita jadi-jadian, Dainuro merasa ada yang menemani di kala suntuk atau bosan saat salonnya sepi. Selama 2 tahun terakhir, Dainuro menjalani bisnis salon dengan baik dan selama tinggal di sana, gak pernah ada masalah dengan warga sekitar. Meskipun dia udah membuka usaha salon, tapi ya gak setiap hari juga kondisinya ramai. Di kala sepi, dia harus putar otak demi bisa bertahan hidup. Ketika malam hari, dia mangkal di kawasan itu dan mencari para lelaki hidung belang. Dia mencari para lelaki agar bisa memuaskan hasratnya dan dia bersedia membayarnya dengan harga yang terbilang cukup mahal. Karena itu Dainuro kenal dengan berbagai orang di lingkungannya, termasuk dengan 2 pelajar SMP berinisial DA dan RO. DA siswa SMP berusia 15 tahun. Pertama kali berkenalan dengan Dainuro melalui hubungan yang gak biasa untuk anak seusianya. Remaja yang seharusnya fokus pada pelajaran ini terjerat dalam hubungan transaksional dengan korban. DA mengaku hubungan ini berlangsung sekitar 6 kali dengan bayaran antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per pertemuan. DA kemudian memperkenalkan RO temannya yang berusia 14 tahun dan juga merupakan siswa SMP. Namun RO nggak pernah menerima bayaran sama sekali dari hubungannya dengan Dainuro. Perbedaan perlakuan inilah yang mulai menanam benih kecemburuan di antara kedua remaja tersebut. Awalnya Dainuro menawarkan kepada DA agar mau bercinta dengannya. Saat itu DA sedang butuh uang. Tanpa sungkan, DA langsung menerima tawaran itu. Begitu juga RO. Setelah bosan dengan DA, Dainuro memanggil RO untuk melakukan hal yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan gak puas mulai tumbuh dalam diri kedua remaja tersebut. DA dan RO mulai membandingkan bayaran yang mereka terima dengan informasi dari luar. Mereka mendengar kabar bahwa orang lain biasanya mendapatkan bayaran hingga Rp10.000 untuk layanan serupa. Informasi ini memicu rasa cemburu dan dendam, terutama pada DA yang merasa dibayar terlalu murah. RO yang sama sekali gak pernah menerima bayaran merasakan ketidakadilan yang lebih besar lagi. Kedua remaja ini mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan sebagai bentuk balas dendam terhadap Dainuro. 2 hari sebelum tragedi terjadi, DA mulai menyiapkan sajam. Remaja 15 tahun itu mengumpulkan pisau dan golok sebagai alat untuk melancarkan rencana jahatnya. Persiapan yang dilakukan selama 2 hari
menunjukkan bahwa penghabisan nyawa ini bukan tindakan spontan, melainkan aksi yang direncanakan dengan matang. DA kemudian mengajak RO untuk ikut serta dalam rencana penghabisan nyawa tersebut. Pada minggu dini hari, 31 Agustus 2025, menjadi malam yang paling kelam dalam hidup Dainuro. Korban baru aja pulang dari Pringsewu sekitar pukul 3:15 WIB bersama rekan-rekannya. Kelelahan setelah perjalanan membuat Dainuro nggak curiga ketika dua pelajar SMP mendatangi salonnya di tengah malam. Kedua pelaku datang dengan wajah polos, seolah-olah hanya ingin mengobrol seperti biasanya. Mereka masuk ke dalam kamar dan duduk bersama Dainuro. Nuk, teman yang tinggal bersama Dainuro, berada di luar salon dan gak menyadari bahaya yang sedang mengancam. Saat Dainuro lengah dan merasa aman, DA tiba-tiba mengeluarkan sajam yang udah disiapkannya. Tanpa peringatan, remaja 15 tahun itu mulai menyerang korban dengan mengerikan. RO gak tinggal diam. Dia membantu dengan menindih tubuh Dainuro agar korban gak bisa melawan. Dainuro sempat berteriak minta tolong saat ditikam berkali-kali. Suara teriakan itu terdengar oleh Nuk yang berada di luar salon. Namun ketika Nuk bergegas masuk untuk menolong, ternyata udah terlambat. Kedua pelaku menyerang Dainuro dengan sangat mengerikan. Mereka menghujamkan benda sajam itu dan menyayatnya hingga 78 luka tersebar di seluruh badan. Tingkat kengerian yang luar biasa ini menunjukkan betapa besar dendam yang mereka pendam. Nuk menemukan Dainuro udah tergeletak tak bernyawa dengan tubuh penuh hundusan benda sajam. Pemandangan mengerikan itu membuat Nuk langsung melapor ke Polres Pesawaran. Setelah menerima laporan, polisi langsung datang ke TKP. Sesampainya di sana, polisi terkejut karena melihat kondisinya dalam kondisi yang gak normal. Polisi langsung melakukan olah TKP dan menggali informasi dari saksi-saksi. Investigasi dimulai dengan memeriksa hubungan korban dengan orang-orang di sekitarnya. Tim penyidik Satreskrim Polres Pesawaran bekerja intensif mengungkap kasus penghabisan nyawa ini. Mereka menelusuri jejak dan melakukan interogasi terhadap orang-orang yang pernah berhubungan dengan Dainuro. Polisi akhirnya mendapatkan petunjuk setelah mengecek dari jalur pesan yang pernah dikirim Dainuro kepada dua sosok pria tersebut. Setelah ditelusuri, sosok itu adalah DA dan RO. Gak butuh waktu lama, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua tersangka. DA dan RO ditangkap dan langsung menjalani pemeriksaan intensif. Keduanya akhirnya mengaku telah melakukan penghabisan nyawa terhadap Dainuro. Saat diinterogasi, motif penghabisan nyawa yang mengejutkan terungkap. Kedua pelaku mengaku menghabisi Dainuro karena merasa dibayar terlalu murah dibanding orang lain. Polisi juga udah mengecek kondisi kejiwaan DA dan RO yang ternyata dalam kondisi normal dan melakukan tindakan ini dalam kondisi sadar penuh. Bermodalkan bukti perencanaan matang, penyidik Polres Pesawaran menjerat DA dan RO dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghabisan nyawa, serta pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP karena melakukan kengerian itu bersama-sama hingga merenggut nyawa Dainuro.